Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 29 September tahun 2025. Kemarin market naik lagi dan pagi ini market sudah naik juga. Bahkan hampir all time high ya. Langsung aja ya kita cek di 4 jam biar lebih detail. Nah, ini adalah candle 4 jam. Terlihat ya, market ini sedang bullish. Ya, di 4 jam yang lebih detail itu semakin terlihat market sebenarnya sedang bullish dan penurunan-penurunannya itu masih sehat gitu, masih wajar. Oke, jadi ada peluang nih dia akan all time high. Mepet ya tadi udah deket banget. High-nya di 788, sementara all time high-nya di 3791. Mepet kan, deket ya. Dan kemungkinan jebol sih, kemungkinan jebol. Hanya saja ini market perlu retrace dulu. Perlu koreksi dulu, ancang-ancang dulu. Ya ibarat mau lompat nih, lompat tinggi gitu kan. Lucu ya kalau dipikir ya, lompat tinggi itu kan ke atas, tapi ancang-ancangnya kan justru horizontal ya. Nah kalau ini enggak nih, lompat tinggi, ancang-ancangnya bisa jadi ini ancang-ancang nih horizontalnya nih, larinya sebelum akhirnya lompat gitu ya. Kalau analogikan dengan lompat tinggi. Tapi ya ini bisa jadi dia turun dulu, cari pegas di bawah. Kita cari pegasnya. Kemungkinan di sini di 30 sampai 40 ini pegasnya. Tapi untuk detailnya kita ke 1 jam. Nah, ini 1 jam. Terlihat ya di sini ada area tipu-tipu. Ya ini sideways ini sering nipu gitu, antara lanjut naik atau bakalan turun gitu kan ya. Makanya saya sebut sebagai area tipu-tipu. Nah, kita kotakin dulu area tipu-tipunya ya, biar nggak tertipu. Nah, kira-kira di sini. Nah, kalau sudah di sini, kemungkinan sideways lagi. Nah, sementara ya ini bisa mantul lagi di area ini. Cuma saya pikir ini emang akan dikejar. Hanya saja supportnya nggak di situ, supportnya di bawah. Nah, area supply yang benar-benar mensupply itu di sini. Tapi sebenarnya area supportnya sudah dimulai di angka 30 ini gitu. Jadi saya pikir nih kalau lihat di sini support 1 di antara 30 dan 40 ini. Ini area support. Sekali lagi ini area support. Kalau ada petunjuk untuk buy di situ, entah itu dari stokastiknya rendah, ini kan sementara stokastiknya masih netral tapi di atas dan menghadap ke bawah, bukan waktu untuk buy. Kalau ternyata di sini sudah stokastiknya itu sudah rendah itu di bawah 20% gitu ya, oversold gitu ya. Terus apalagi ada persilangan seperti ini nih, golden cross atau apa sih istilahnya, maka itu cocok untuk buy. Atau mungkin kode-kode candle, contohnya seperti ini engulfing ya, candle kecil dimakan candle yang lebih besar. Itu tanda-tanda nih, karena terakhirnya hijau dia naik. Sama nih, ini sebenarnya harusnya naik ya, cuma nggak didukung oleh ini ada di area overbought, jadi ya jangan ambil gitu. Jadi tidak mendukung, tidak saling mengkonfirmasi gitu ya. Apalagi ini di area supply. Area tinggi banget, biasanya koreksi jangan ambil. Nah gitu. Jadi ketika Anda mengambil keputusan itu jangan hanya berpatok pada satu analisa gitu, satu kode gitu, tapi harus ada konfirmasinya. Nah, kita turunkan ke 15 menit akan lebih jelas pembahasan saya. Nah, contohnya di sini ya, ini engulfing. Ada candle merah dimakan candle hijau. Menghadap ke atas sih emang. Tapi ini tidak di area supply. Ini di area tengah ini. Di area tengah masih memungkinkan. Anda bisa bertaruh di situ. Tapi ingat ya, trading is not gambling. Jadi akan aman jika meragukan nih. Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan gitu ya. Kalau agama gitu. Maksudnya kalau ragu-ragu mending kembali. Kata tentara itu di barak itu ditulis gede-gede. Ragu-ragu
lebih baik kembali gitu. Itu bara untuk penerimaan sih. Untuk jadi tentara gitu, kalau ragu-ragu nggak usah jadi tentara gitu. Saya besarkan di Magelang, jadi sering lihat jargon-jargon tentara seperti itu. Nah, atau ini nih. Nah, ini contoh cocok nih. Tak zoom dulu. Nah, ini candle hijau dimakan candle merah dan berada di nih sebelumnya di zona overbought. Masih bisa lanjut. Di sini oke lah. Bawa ketarik sempat deg-deg ser gitu ya. Tapi ini belum di SL-nya, belum nembus tingginya ini. Masih layak untuk dipertahankan dan ternyata cuan. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya. Oh iya, pagi ini ternyata ada gap dan belum ditutup. Jadi wajar kalau turun mungkin dia akan tutup gap ini. Ya, karena ini Sabtu dini hari ya atau hari Jumat, kemudian ini hari Senin, wajar kalau ada gap karena ada libur 2 hari. Nah, kondisi kita sekarang seperti itu. Jadi, sekali lagi di satu hari terlihat ya kita ada di posisi yang mengejar all time high. Tapi kayaknya bullnya masih agak capek gitu. Jadi kemungkinan bir masuk dulu, koreksi dulu sebelum mantul naik. Hanya saja secara harian yang bullnya masih ya walaupun agak capek tapi masih kuat gitu. Jadi koreksi-koreksinya masih koreksi-koreksi sehat gitu. Ambil nafas doang. Nah, kemudian dari 4 jam terbacanya kurang lebih sama. Dan kita temukan area-area ini juga di 4 jam. Kalau di 4 jam ini 33. Tapi saya lebih yakin di 30 sih. Kita ke 1 jam. Nah, sekali lagi untuk buy sebaiknya di area ini ya mendingan di bawah 40 sampai 30. Lebih bagus lagi kalau ada area ini dan tidak tembus. Ya. Kalau kita ambil di sini sebenarnya justru ini nih. Nah, yang bawah ini, ekor yang lebih kuat lagi nih di 17 itu adalah SL-nya. Atau kalau lebih dananya lebih gitu, berani tahan lagi, itu SL-nya di 700. Take profitnya bisa area-area ini. Di 80 up bahkan ya bisa. Tapi kalau hati-hati ya di area ini 50 up. Kalau yang modalnya tipis, setipis tisu gitu, boleh lepas dulu di sini. Yang penting cuan dulu ya. Tapi kalau misalnya parsial, boleh dilepas dulu yang ini, tunggu sampai 80. Atau masuk sini ya, masuk sekarang nih, 75 gitu. Lepas dulu satu. Masih hold lagi mungkin ke 800 berani. Ya kenapa nggak berani? Yang penting modalnya cukup ya, harus atur kekuatan dananya. Kemudian kalau yang percaya market mau turun nih, ya walaupun saya anggap ini sebenarnya koreksinya koreksi sehat aja, jadi jangan di open, ambil cuan lepas gitu ya. Itu 80 up, lebih sukses lagi 90 up. Tapi kan jarang ya. Oke, 80 up bisa. Seperti ini ya. Kondisi oversold tadi ini, yang ini oversold dan ini masuk ke area jual gitu. Cuma kita cari dulu ininya, konfirmasinya. Ya sebenarnya sudah 50-50 itu. Udah peluang turunnya gede karena kita dekat area resisten. Nah, area resistennya itu sebenarnya resisten kuatnya itu di 90 sampai 800, tapi kan angka itu belum ada ya. Perkiraan aja. Jadi area resisten bagi saya itu di atas 80. Dimulai dari 50, maka tadi ketika saya bilang planning buy di bawah, boleh lepas parsial di 50 karena bagi saya 50 nih. 50 yang sini ya. Itu sudah area resisten gitu. Jadi kalau buy-nya di 40 ke 50 kan ya juga 10 dolar ya, lumayan kali 100. Ada 1000 dolar. Traktir dong. Enggak bercanda. Kemudian kalau naik lagi, jadi sekali lagi tak perjelas ya tadi. Sorry agak-agak bercanda sedikit. Ya Senin lah. Biar nggak kaku-kaku kayak kanebo baru gitu ya. Senin untuk resistennya itu saya pikir dimulai karena 50-nya sudah break, nggak tak anggap sebagai resisten. Jadi resisten 1 di 90 sampai 800 ya. Kemudian ke 820 ini belum ada yang memang ya, belum ada. Ada sedikit tricky untuk buat itu.
belum bisa saya sampaikan karena masih saya uji trik itu. Ya kan belum sampai situ, jadi belum teruji gitu. Kemudian 50. Nah, kalau tembus lagi bisa sampai 70. Tinggi banget ya. Ke 900 mungkin Pak, mungkin 4000 pun mungkin tahun ini, tapi ya bukan minggu ini. Kalau minggu ini ya mungkin tembus 800 sampai ya mungkin 50 sampai ya mungkin 850 sampai ya mungkin kan prediksi itu nggak 100% benar ya, selalu saya sampaikan setiap hari, cuma banyak yang nggak nonton sampai akhir. Nah, kemudian support tadi udah ya, supportnya di sini ya tadi udah saya sampaikan, supportnya di 740 sampai 730. Ini area buy banget. Kemudian kalau turun lagi bisa sampai 700. Kalau yang buy begitu sampai 700 sebaiknya ada SL atau tahan dulu nggak apa-apa, karena ada support bawah lagi 680. Tapi ingat ya, cek dulu kekuatan dana Anda, jangan nekat-nekatan, karena kalau nggak main money management kayak gitu ya sekali lagi ada peluang profit, ada peluang loss. Nggak ada yang 100% profit, jangan sampai lossnya itu kebanyakan, jadi masih ada dana untuk balas lagi, untuk profit lagi. Ya mau kita sih profit terus, tapi ya nih wong Jawa ngomong nih, orang Jawa bilang dino apa seorang nonang tanggalan, tanggal sial tidak ada di kalender. Oke, saya pikir itu sudah saya sampaikan ya, mudah-mudahan Anda nggak pusing. Dan lagi hari ini tidak ada rilis data penting, jadi ya tandain aja area-area yang saya tandain ini, tandain juga di TradingView Anda. Ini area resisten untuk yang sell di 85 ya, 8 lebih 5 itu konfirmasi naiknya ya, hati-hati. Kalau ada angka 85 mending gak usah ditahan lagi. Tapi mungkin di atas 800 ya kan biasa ya, sampai 800 ada ekor-ekornya baru balik turun. Nah, itu makanya toleransinya ke 805. Tapi kalau Anda sell 800 kok kayaknya nggak kuat turun, nggak apa-apa sih kalian pasang SL di situ. Tapi kalau yang otomatis mungkin di 805 kali ya. Area itu dan area ini area resisten kuat ya. Kalau area sellnya mungkin di atas 80 udah cakep untuk sell. Oke, di area 3780 saya tegaskan. Tapi ingat ya, sekali lagi, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.